Selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa habis konflik sama anak, suasananya jadi canggung dan rasanya kok jadi jauh banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya memperbaiki hubungan itu dan bahkan membuatnya jadi lebih kuat dari sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita lepas dulu semua beban di pundak. Materi yang kita bahas ini ngingetin kita satu hal yang penting banget. Tujuan kita itu bukan jadi orang tua sempurna, tapi jadi orang tua yang cukup baik. Lega banget kan dengarnya? Nggak ada kok yang sempurna. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Konflik itu kan pasti ada ya, nggak mungkin bisa dihindari 100%. Pertanyaannya adalah, apa sih yang sebetulnya terjadi sama hubungan kita dengan anak kalau konflik itu dibiarin aja nggak diselesaikan? Oke, langkah pertama, kita harus bongkar dulu satu mitos besar, mitos tentang kesempurnaan. Menjadi orang tua yang sempurna dan nggak pernah konflik sama sekali, wah itu sama sekali nggak realistis. Coba deh kita jujur sama diri sendiri, pasti ada kalanya kita frustrasi, capek, jengkel, dan ya tanpa sengaja merusak koneksi sama anak. Dan tahu nggak, itu normal banget, itu adalah bagian dari perjalanan menjadi orang tua. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Sering banget kan kita dengar nasihat, udah diemin aja dulu biar sama-sama adem. Ternyata, cara itu justru bisa jadi bumerang loh, malah bisa berbahaya. Iya, kedengerannya kan bijak ya, cooling down dulu. Tapi ini tuh bisa jadi jebakan. Kenapa? Soalnya luka hati yang nggak diobrolin, yang nggak diproses, itu nggak bakal hilang dengan sendirinya. Malah dia bakal mengendap dan jadi bekas luka. Dan ini nih yang terjadi kalau kita diamin aja. Kita jadi kepikiran terus, ngulang-ngulang kata-kata yang menyakitkan di kepala, pikiran kita jadi kusut, dan rasa sakitnya malah makin menjadi-jadi. Dan yang paling parah, anak kita bisa merasa ditinggalkan, sendirian, atau merasa kita nggak ngerti mereka sama sekali. Ini bukan penyembuhan, ini justru menciptakan lingkaran setan. Jadi intinya apa? Waktu itu nggak bisa menyembuhkan luka seperti ini sendirian. Yang bisa menyembuhkannya adalah usaha kita, niat kita untuk nyambung lagi. Dan pesannya jelas, semakin cepat kita melakukannya, semakin baik. Oke, kalau menunggu itu berbahaya, terus kita harus gimana dong? Jawabannya ada di satu kata. Satu kata yang kuat, tapi jujur aja kadang kedengarannya menakutkan. Kata itu adalah kerentanan. Maksudnya apa sih kerentanan itu? Artinya, kita harus berani melepaskan topeng atau tameng yang biasa kita pakai. Berani untuk menyentuh dan menunjukkan sisi diri kita yang paling dalam, yang paling jujur dan otentik. Nah, dalam materi ini, sisi asli itu disebut sebagai sisi anak atau diri sejati kita. Itu loh, bagian dari diri kita yang bisa merasakan seneng, sedih, sakit hati, apa adanya, tanpa mikir, nanti dihakimi nggak ya? Coba kita lihat perbandingannya. Bayangin ada dua sisi dalam diri kita. Satu, diri palsu yang pakai baju zirah tebal buat bertahan hidup. Satunya lagi, diri sejati kita, si anak tadi, yang jujur, tulus, apa adanya. Nah, penyembuhan yang beneran itu cuma bisa datang dari sisi yang kedua, yang tanpa baju zirah itu. Ya, saya tahu. Ngomong ayo jadi rentan itu gampang, prakteknya susah. Tapi tenang, untungnya ada kerangka kerja yang praktis, semacam resepnya gitu, buat kita memulai proses rekoneksi ini. Resepnya ini ada 4 langkah sederhana. 1. Akui kelemahan kita. Contohnya, ayah emang gampang marah kalau lagi capek. 2. Ungkapkan perasaan kita, tapi jangan menyalahkan. Misalnya, ibu tadi sedih banget. 3. Sebutkan kebutuhan kita, ayah butuh didengerin sebentar aja. Dan 4, yang paling penting, minta maaf dan ambil tanggung jawab. Jadi, lihat kan, ini sama sekali bukan soal menceramahi anak. Ini tentang kita berani menunjukkan diri sejati kita tadi, karena cuma dengan cara itulah, koneksi dan rekonsiliasi yang tulus bisa benar-benar terjadi. Nah, untuk bisa melakukan semua itu, kita perlu sedikit mengubah cara pandang. Dan itu semua dimulai dari dalam diri kita, dengan berani mengajukan beberapa pertanyaan sulit kepada diri kita sendiri. Pertanyaan pertama, coba tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang bikin aku kepicu tadi? Kita harus kenal dulu tombol-tombol emosi dalam diri kita sendiri. Lanjut, pertanyaan yang ini dalam banget nih. Aku tadi marah karena egoku yang terusik atau karena aku beneran mau yang terbaik untuk anakku? Wah, ini butuh kejujuran tingkat tinggi sama diri sendiri. Dan yang terakhir, coba refleksikan ini.
Tadi itu, aku beneran dengerin anakku dengan empati, atau aku langsung lompat ke kesimpulan dan main hakim sendiri? Ini soal apakah kita udah berusaha mengerti dia atau belum. Penting banget buat diingat ya. Tujuan refleksi ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah atau jadi orang tua yang gagal. Bukan. Ini tuh persiapan, ini adalah bekal kita sebelum kita maju untuk ngobrol dan memperbaiki semuanya bareng si anak. Pada akhirnya, semua perjalanan ini akan membawa kita ke satu tujuan, pengampunan. Materi ini bahkan menyebut pengampunan sebagai batu fondasi untuk penyembuhan dalam hubungan keluarga kita. Fondasinya. Dan coba dibayangin hasilnya. Saat kita bisa saling memaafkan, rasa pahit dan dendam itu semua hilang. Gantinya, rasa ringan, kebebasan, dan kedamaian yang sejati. Itulah yang kita semua inginkan dalam hubungan kita, kan? Nah, kita sudah lihat sama-sama peta jalannya. Langkah-langkahnya sudah ada. Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir. Dan ini untuk Anda. Siapkah Anda untuk mengambil langkah itu, untuk memperbaiki dan menyambung kembali koneksi yang berharga itu?